kita gali dikit lebih dalam nih, Oke. Pak Sam. Nah, yang pertama itu kan sistem gugur, Pak Sam. Sistem gugur ya. Nah, sistem gugur ini kan filosofinya karena gugur, berarti harus ada pembanding dong. Iya, nah, sekarang kan berubah menjadi sistem harga terendah ya. Jadi harga terendah. Maka sistem penilaian penawarannya hanya dengan cara memeriksa, kemudian membandingkan dokumen penawaran dengan dokumen pemilihan, syarat-syarat pemilihan. Kalau terpenuhi, maka dia akan dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian urutan-urutan prosesnya pun sangat ini sekali, sangat ini. Urutan prosesnya ada administrasi, persyaratan administrasi. Sekarang administrasi sudah tersistem misalkan. Maka administrasi sudah bukan merupakan kekhawatiran lagi. Kemudian yang kedua adalah persyaratan teknis. Persyaratan teknis juga hanya persoalan membandingkan saja. Membandingkan apa yang diminta dengan apa yang ditawarkan. Itu. Bandingin. Ini sama. Tidak sesuai. Maka dari itu dalam sistem biaya terendah ini yang sederhana ini, kejelasan tata cara itu jauh lebih penting. Itu paling penting. Nah, supaya tidak ada tafsiran-tafsiran. Jangan sampai bersifat kualitatif. Tapi kuantitatif. Makanya itu ini yang kita lihat. Jadi evaluasi, kemudian evaluasi harga itu lebih kepada evaluasi harga keterpenuhan saja. Langsung harga terendah aja. Harga terendah sudah, selama administrasi dan teknis sudah terpenuhi. Nah itu. Jadi dalam sistem gugur ini sebenarnya digunakan untuk barang jasa yang memang betul-betul kita sebut sederhana. Sederhana itu ada berada dalam kuadran, biasanya kuadran yang rutin maupun leverage. Jadi tidak mungkin dia berada di kuadran bottleneck dan critical. Nah, sehingga di sini kita tidak perlu ambang batas. Penyedia di gugur salah satu tidak terpenuhi gugur gitu. Bisa juga pada kejadian-kejadian tertentu ada pilihan. Kita bisa menggunakan ambang batas juga memungkinkan sebenarnya. Ada salah satu aspek teknis misalkan kita memerlukan, kita membuka peluang untuk menawarkan yang lebih baik. Penyedia menawarkan yang lebih baik, walaupun dalam rank yang sederhana saja. Nah, ini kemudian disebut dengan sistem gugur, sistem biaya terendah tapi ambang batas. Nah, ambang batasnya hanya salah bagian dari aspek teknis saja. Bukan secara keseluruhan. Dan tidak membuat ambang batas untuk harga. Tidak, cuma teknis saja. Nah, yang kedua adalah sistem nilai. Sistem nilai. Ini kan sering disebut dengan yang namanya merit point. Ya, nah ini kenapa disebut merit point ya? Karena dia menghitung poin-poin, memeritkan poin-poin untuk ini. Biasanya sih untuk memang pekerjaan kompleks. Kompleks ya. Pekerjaan kompleks dilakukan dengan menilai secara kuantitatif, scoring angka ini bobotnya 5, kemudian persentasenya 10% dan seterusnya. Nah, kemudian unsur teknis tadi yang ada persentase tertentu lah, diberikan presentasi tadi seperti saya sebutkan tadi, bobotnya 5, presentasinya 20%, kemudian dan seterusnya. Dan ini harus dituangkan dalam dokumen. Nah, ini yang jadi tantangan bagi pelaksana pengadaan adalah bagaimana menjelaskan tata cara penghitungan teknis nilai teknis ini secara sederhana, gamblang dan mudah dipahami oleh penawar. Dan jangan lupa transparan. Setiap ya. unsur-unsur dan kriteria penilaian harus dituangkan secara jelas. Sekali lagi, dokumen standar tidak mungkin bisa mencapai ini dan harus diubah menjadi yang namanya dokumen pemilihan. Nah, ini yang kita tekankan selalu bahwa pelaksana pengadaan secara mendasar harus memahami ini, bahwa ketika kita masuk kepada evaluasi sistem nilai, dokumen yang terbaik, dokumen pemilihan terbaik adalah apabila penawar mampu menilai diri dia sendiri dengan menggunakan dokumen itu, maka itu semakin baik dokumen pemilihan. Dan biasanya kalau kita menggunakan sistem nilai ini juga menggabungkan antara unsur teknis dan unsur harga. Ini sistem nilai. Nah, kemudian, ini yang menantang nih, Pak. Yaitu sistem nilai selama umur ekonomis. Ini karena kita melihat ini total cost of ownership. Kalau sistem biaya terendah kita hanya melihat harga saja, itu price saja. Kemudian ketika sistem nilai kita hanya melihat faktor biaya akuisisi saja. Nah, maka pada tahap selanjutnya ketika barang jasa kita sangat kompleks, biasanya berada dalam kuadran bottleneck atau critical, maka kita ada pilihan untuk kita menggunakan yang namanya biaya selama umur ekonomis. Nah, kita mempertimbangkan dari seluruh unsur biaya yang ada, dari akuisisinya, kemudian dari sisi operasionalnya, kemudian dari sisi pemeliharaannya, hingga ujungnya nanti disposalnya, penghapusan asetnya. Apakah ini akan dilakukan pelelangan aset sehingga nilai jualnya
tinggi dan segala macam, atau ini nanti dimusnahkan sama sekali. Nah, ini nanti akan mempengaruhi total harga. Itu. Nah, jadi kita tidak melihat hanya dari harga penawaran saja, tapi melihat pada penilaian total cost of ownership. Jadi biaya selama umur ekonomi. Yang termurah belum tentu yang dimenangkan nanti. Karena boleh jadi yang termurah itu justru biaya operasionalnya, biaya untuk pemeliharaannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang pada saat pembelian awal itu harganya menjadi lebih tinggi. Ini kita mulai masuk kepada value, net present value. Gitu kan. Nah, ini untuk pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya kebanyakan menggunakan 3 ini tadi ya. Karena memang untuk pengadaan barang non konsultan itu lebih bisa terstruktur dari sisi harga dan segala macam. Nah, sekarang kita masuk ke konsultan. Kalau konsultan kan tadi ada 4 ya, kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah. Kalau kualitas? Nah ini karena ketika kita berbicara tentang seleksi, berbicara tentang objek manusia, maka yang kita bicarakan pertama kali bukan yang paling sederhana. Yang kita bicarakan pertama kali ada yang paling kompleks dulu. Nah paling kompleks ini adalah sistem evaluasi kualitas. Pilihannya sangat kuantitatif sekali, kita melakukan scoring terhadap unsur-unsur teknis yang dinilai, pengalaman, kapabilitas pendidikan dan segala macam. Kemudian pemenang ditentukan berdasarkan nilai teknis tertinggi. Jadi bukan harganya. Bukan harganya, tapi teknis ini tidak bahkan dalam kualitas ini sama sekali diabaikan kita melihat harga. Sama sekali. Jadi kita lihat faktornya sangat kecil sekali tentang harga. Makanya menggunakan 2 file atau 2 sampul. Karena harga disimpan dulu. Disimpan dulu. Yang kita lihat ini adalah kemampuan teknisnya. Bagaimana penyedia menawarkan penawaran teknis yang kualitasnya terbaik. Kemudian digunakan biasanya pada seleksi umum Seleksi umum ini badan usaha umumnya. Kalau sekarang sudah seleksi aja gitu. Sekarang udah seleksi dan sifatnya prakualifikasi. Jadi, dan ya tadi bisa saja juga digunakan untuk pekerjaan yang membutuhkan inovasi. Betul. Karena kan di sini yang kita nilai adalah kemampuan inovasinya, bukan berapa. Kita hanya menentukan best design kriteria saja. Nah, nanti penawar yang akan menentukan detail engineeringnya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kualitas dan biaya. Nah, ini kan permasalahannya kita pengen kualitas yang terbaik, tapi kita uangnya terbatas. Jadi kita harus memilih mana kualitas yang terbaik sesuai dengan batasan. Intinya memilih yang terbaik di antara di antara kemampuan keuangan kita. Memilih yang terbaik di antara yang baik, tapi jangan sampai menawarnya nggak mampu kita bayar. Iya, betul. Jadi ini penilaiannya mulai masuk kepada penilaian, tetap penilaiannya kuantitatif juga, scoringnya unsur-unsur teknis, cuman ada kombinasi. Harga. Nah, kalau di kualitas kita kombinasi harganya itu sangat kecil sekali. Ini mulai misalkan harga dan bobot unsur teknis ada 60, 80, kemudian untuk biaya 20, 40. Nah, kita kombinasikan. Kalau 80 maka biaya 20. Kalau misalkan teknis 60 maka biaya 40. Jadi sudah mulai menggunakan kombinasi dengan bobot-bobot tertentu yang tentu saja sekali lagi harus dituangkan dalam dokumen seleksi. Seleksi namanya. Kalau ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah pagu anggaran. Nah, kalau pagu anggaran sebenarnya hampir sama dengan sistem kualitas dan sistem kualitas. Cuman bedanya? Ya, perbedaannya adalah adanya keterbatasan pagu anggaran kita. Kalau tadi kita kalau di evaluasi kualitas dan biaya kita memilih kualitas terbaik, kemudian diperbandingkan dengan biaya, kita tahu nih pasar ini bisa menawarkan kualitas terbaik, tapi memang uang kita sama sekali tidak cukup untuk itu. Jadi prinsipnya adalah untuk pagu anggaran kualitas terbaik yang harga penawarannya di bawah pagu anggaran. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Kemudian yang terakhir adalah biaya terendah. Nah, ini biaya terendah. Udah ngaku diri sendiri, biaya terendah. Ini sangat penilaiannya tetap kuantitatif, unsur-unsur teknis, tapi yang kita pilih adalah karena teknisnya standar kita sudah bisa pastikan yang kita butuhkan sebenarnya bukan yang tertinggi cukup ada saja cukup lah sudah. Kemudian maka kita pilih udah yang terendah. Dan parameternya mungkin oleh owner itu sudah ditetapkan. Kamu harus bikin gambar ini, harus bikin laporan ini, isinya bahkan, ini. Kalau bisa dianalogikan, owner sebenarnya bisa ngerjain. Owner bisa ngerjain. Cuman karena mungkin kesibukan, soal waktu gitu kan. Dan effortnya juga ini nanti pekerjaan lain justru terbengkalai. Ya sudah, ini kita serahkan kepada konsultan, tapi kita tahu betul bagaimana konsultan kualitas pekerjaan yang kita butuhkan itu seperti apa. Ya kita pilih yang penawar terendah, selesai. Iya, sudah seperti dia. Jadi ada 4 jenis tadi ya.
Dan nantinya kita akan berdiskusi lebih lanjut lagi terhadap materi-materi untuk evaluasi, utamanya masalah pembobotannya itu seperti apa. Ya, demikian materi kita untuk kali ini. Saya Khalid Mustafa. Saya Samsul Ramli. Salam pengadaan. Nah, bobot lagi.